Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pastikan bahwa selalu ada rasa syukur di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala nikmat, yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Termasuk pada saat ini kita akan mengkaji hadis yang ke-11 dari babun fil yaqini wa tawakkul, bab yang menjelaskan tentang yakin dan tawakal dalam kitab Riyadhus Shalihin. Shalawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam babun fil yaqini wat tawakkul, bab yang menjelaskan tentang keyakinan dan tawakal, tepatnya hadis yang ke-11. Dan hadis yang ke-11 ini adalah hadis yang terakhir dalam bab yang menjelaskan tentang yakin dan tawakal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang bersaudara di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma, dan salah satunya yatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam artian mendatangi majelisnya, mengaji dan menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarifu, dan saudaranya yang lain dia bekerja. Fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyakal muhtarifu, maka lalu mengadukan saudara yang bekerja ini, akhahu, siapa yang diadukan? Saudaranya yang menuntut ilmu kepada Nabi, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi engkau diberi rezeki dengan sebab saudara engkau yang menuntut ilmu itu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ala syarti muslimin, atas syarat Imam Muslim. Saudaraku sekalian rahimakumullah, hadis ini, hadis yang mulia ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang mulia. Maka pekerjaan apapun asal halal itu mulia dalam pandangan Allah SWT. Dan ini banyak ditegaskan juga dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib hukumnya atas setiap orang yang menyatakan Islam. Saudaraku sekalian, jadi pekerjaan apapun asal halal mari kita lakukan dengan niat mencari rezeki halal karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemudian saudara sekalian, hadis ini juga menyiratkan pesan bahwa menuntut ilmu itu sebagai sesuatu yang kemuliaan yang luar biasa.
di mana Rasulullah SAW tidak menegur saudaranya yang bekerja ini. Saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi menuntut ilmu ini penting bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi keagamaan kita. Kita tidak bisa berislam dengan baik tanpa ilmu. Bahkan mestinya ilmu ini menjadi imam bagi amal. Berilmu dulu, baru kemudian beramal. Maka di zaman Rasulullah SAW sampai ada beberapa sahabat yang kemudian tidak bekerja. Dia fokus, dia memusatkan diri dalam rangka menuntut ilmu, mengaji kepada Rasulullah SAW. Saudara sekalian, sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga adalah hendaknya kita ini selalu menghiasi hidup kita ini dengan tolong menolong. Apalagi kemudian yang perlu kita tolong adalah saudara kita sendiri. Dalam hadis ini disebutkan sebagai akhawan. Kadang terjadi, sahabat iman rahimakumullah, seseorang karena kesibukannya mengurusi agama, maka kemudian dia tidak sempat bekerja. Maka orang-orang yang bekerja inilah yang hendaknya menopang kehidupannya. Dan ini banyak terjadi di kehidupan kita. Ada orang-orang yang bergerak, berjuang fisabilillah, mengajar anak-anak ngaji misalnya. Sementara dia tidak bisa bekerja yang lain, sibuk mengajar. Maka orang-orang yang bekerja hendaknya menopang kehidupan dia. Terutama apalagi saudaranya, saudara kandungnya apalagi. Saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa rezeki yang ada pada diri kita ini ternyata bukan semata-mata kita peroleh karena pekerjaan kita. Bukan semata-mata kita peroleh karena keahlian kita, pengalaman kita, ilmu kita, pendidikan kita, gelar kita, dan sebagainya. Tapi rezeki yang kita dapatkan kadang diperoleh karena sebab-sebab batin yang kita tidak tahu. Karena kita menolong orang lain, karena kita menolong orang yang menuntut ilmu, karena kita menolong saudara kita, karena kita didoakan oleh orang lain, dan lain sebagainya. Dalam surah Al-Kahfi misalnya, bisa kita dapati pelajaran penting di sana, bahwa ada anak yatim yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perbendaharaan di suatu tempat dibongkar, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dengan perantaraan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kenapa? Karena orang tuanya ini dulu di waktu hidupnya adalah orang yang soleh. Maka anak itu mendapatkan rezeki dari orang tuanya yang soleh. Saudaraku sekalian rahimakumullah, demikian juga dengan doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang lemah. Apalagi kemudian doanya orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, memberikan nafkah kepada orang yang menuntut ilmu itu merupakan jalan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini juga menjadi pesan bagi kita semua, bahwa bagi para orang tua, bagi para saudara, bagi para pekerja yang dia menyisihkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi yang menuntut ilmu itu adalah saudaranya, yang menuntut ilmu itu adalah anaknya, bahkan putranya, maka jangan khawatir. Justru dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran rezeki kepada kita semua. Jadi jangan dikira kemudian orang-orang tersebut menjadi beban dalam rezeki kita. Tidak. Justru dengan mereka rezeki kita dibuat lancar oleh Allah SWT. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian yang terakhir, pelajaran penting yang juga bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah
bahwa boleh hukumnya seseorang itu mengadukan kepada orang lain perihal tentang orang lain, asal orang yang tempat kita mengadukan itu adalah orang yang mengerti agama, orang yang bisa memberikan solusi, orang yang bisa memberikan pemecahan masalah. Seperti dalam hadis ini, sahabat yang bekerja ini mengadukan saudaranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT terus membimbing kita, terus menyinari kehidupan kita dengan petunjuknya, amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menutup kehidupan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.